Jangan lebih mengutamakan seorang anak di atas yang lain. Jangan pula lebih mencintai seorang anak ketimbang yang lain, karena ini bisa memberikan kesan yang tidak adil bagi anak-anak itu, ya. Walaupun kadang orang tua secara tidak sengaja lebih mencintai anak yang paling kecil timbang yang lain misalnya, atau anak yang paling besar, atau lebih cenderung kepada yang paling tua, anak perempuan jika yang lainnya laki-laki, atau salah satu di antara anak-anaknya. Nah, ketika muncul kecenderungan ini jangan diperturutkan, ya. Kita sebagai orang tua harus berusaha untuk tidak memunculkan perasaan ini, ya. Dan bila hal ini terjadi, orang tua harus menolak kecenderungan hati atau kecenderungan tidak sengaja ini. Jika tidak bisa menghilangkan sepenuhnya, orang tua tidak boleh membiarkan kecenderungan ini muncul dan harus berusaha agar anak-anak tidak menangkap kesan tidak adil itu. Nah, efek dan bahaya dari tindakan ini tidak hanya membuat anak-anak itu merasa dikalahkan gitu, tapi akan membuat anak itu tumbuh menjadi pembenci dan pendendam. Nah, ini di sini bahayanya. Akan tumbuh menjadi pembenci dan pendendam, persis seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu sendiri, ya. Kenapa mereka mendendam lalu kemudian membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur itu? Mereka melakukan itu dengan beralasan dengan apa yang biasa terjadi di kalangan keluarga, bahwa bapaknya lebih mencintai anaknya yang lebih kecil misalnya. Nah, dan ini diungkapkan, dikisahkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 8. Hal ini diabadikan oleh Allah tentu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Itu qalu, ketika mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ya, sungguh Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita. Nah, ini kesan sebetulnya. Ya, kesan yang tertangkap oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Wa nahnu usbatun, ya, padahal kita ini satu golongan yang kuat gitu. Jadi merasa memiliki kekuatan untuk melampiaskan dendamnya itu. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Walaupun ya, ini kesan, ya, kesalahan tidak dilakukan oleh Nabi Yakub. Dalam hal ini Nabi Yakub tidak salah. Ya, karena beliau seorang nabi yang maksum, terhindar dari kesalahan. Nabi Yakub alaihissalam pasti telah berbuat adil dalam mendidik dan memperlakukan anak-anaknya. Nah, perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf tadi itu hanya alasan yang dibuat-buat. Ya, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Sebab yang paling utama mereka mendendam Nabi Yusuf itu karena mereka mendengarkan mimpi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf, dan itu mimpi yang memang yang kalau didengarkan oleh saudara-saudaranya wajar kalau kemudian mereka akan tidak menerima dan kemudian akhirnya mendendam Nabi Yusuf. Nah, karena itu pesan ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu. Nah, ini sebagai penjelasan, ya, penjelasan bahwa Nabi Yakub tidak salah, ya, ketika terjadi anak-anaknya yang kemudian mendendam Nabi Yusuf itu. Karena Nabi Yakub sudah berpesan kepada Nabi Yusuf itu. Qala ya bunayya, ya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakan kamu. Jadi ini kekhawatiran orang tua yang kemudian akhirnya menjadi kenyataan karena Nabi Yusuf tidak bisa menyimpan rahasia mimpinya itu. Jadi pengetahuan mereka tentang mimpi Yusuf inilah yang membuat mereka mendendam Nabi Yusuf, bukan karena Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf. Nah,
ini tentu menjadi sebuah pelajaran penting bagi para orang tua agar senantiasa bisa berbuat adil kepada anak-anaknya. Jangan sampai anak juga punya kesan bahwa orang tua tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Ya, perhatikan ya perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut. Ya, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya saudara kandungnya itu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran penting gitu bagi semua orang tua agar tidak memperlakukan anak-anak secara tidak adil karena bisa menimbulkan kedengkian dan kebencian di antara mereka. Karena itu di akhir kisah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pernyataan saudara-saudara Nabi Yusuf itu bahwa mereka mengaku sebagai saudara-saudara atau orang-orang yang melakukan kesalahan dalam hal ini. Qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka mengakui, ya abana wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Nah, jadi clear dari kisah ini bahwa Nabi Yakub tidak melakukan kesalahan dalam mendidik anak-anaknya karena beliau seorang nabi maksum, tetap adil. Dan kenapa terjadi muncul rasa dendam di kalangan anak-anaknya selain yang dua itu, selain Nabi Yusuf dan Binyamin, ya karena Nabi Yusuf kecil tidak bisa menyimpan rahasia yang sudah dipesankan agar tidak disampaikan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dalam mendidik anak-anak kita agar tumbuh menjadi anak-anak yang bisa bertindak adil dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.